Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa laylahu lil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para yang mulia, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Fajar beserta seluruh staf dan jajarannya, kepada para guru, para asatidzah wal ustadzat, para tokoh, para hujjaj, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Duha Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat dipilihnya kita untuk dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, di mana kita saksikan tidak sedikit saudara-saudara kita yang menghendaki untuk bisa bertemu dengan bulan suci ini, tetapi tidak semua mereka keinginan itu Allah kabulkan, dengan terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, baik yang jauh maupun mendekati dengan Ramadan kali ini. Ini nikmat luar biasa dan tidak layak untuk kita sia-siakan nikmat yang besar ini. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, sehat semuanya? Puasa semuanya? Saya tidak yakin semuanya. Ibu-ibu mungkin ada yang tidak puasa. Mungkin. Mudah-mudahan puasa kita maksimal. Amin. Hadirin hadirat, pada pertemuan yang lalu, karena menghindari kejenuhan mengulang-ulang, akhirnya saya lebih dahulukan membahas tentang biografi para ulama-ulama hebat, tapi akhirnya lupa materinya tidak terbaca. Maka pertemuan kali ini, pagi ini, tidak mengurangi untuk mencoba menggali sirah para ulama-ulama hebat itu, untuk kita copy amalan-amalan hebatnya. Tapi saya akan baca terlebih dahulu, baru nanti di belakang sesi akhir saya akan sedikit ungkap tentang biografi ulama-ulama besar yang dengan jerih payah mereka, yang dengan peran penting mereka kita bisa menikmati indahnya thalabul ilmi dan mendapatkan ilmu-ilmu yang original. Hadirin hadirat, kita ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Fida Muhammad Ibni Katsir. Kitab ini terdiri dari 4 jilid setebal yang ada di hadapan saya, dan alhamdulillah materinya bisa ditampilkan. Masih yang kemarin Ustaz? Ya, kalau halamannya ternyata beda. Halaman 12 di saya. Dzikru ma warada fi fadlil Fatihah. Sembari dicari saya baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimah, semoga senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal Allah Ta'ala mengatakan fi musnadihi, di dalam kitab musnad Imam Ahmad. Kitab musnad yang saya sering sampaikan berisi tulisan-tulisan hadis yang terdiri kurang lebih sekitar 40.000 hadis. Sekedar perbandingan, Sahih Bukhari hanya berisi 7.563 ya, tapi kitab musnad berisi 40.000 hadis. Kata beliau, haddatsana Yahya bin Sa'id. Haddatsana telah cerita kepadaku Yahya ibnu Sa'idin, Yahya ibnu Sa'id, an Syu'bah, dari Syu'bah. Ini Yahya ibnu Sa'id kita sudah cerita kemarin. Syu'bah saya belum ceritakan, nanti di akhir saya akan ceritakan tentang sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena kalau kita kupas perjalanan ulama-ulama ini luar biasa luasnya dan sangat-sangat inspiratif ya. Tapi nanti di belakang hanya sebagian saja. An Syu'bata, kata Syu'bah, haddatsani Khabib ibnu Abdurrahman an Khafsin ibni Asim an Abi Sa'id ibni Al-Ma'la radhiyallahu anhu qala kuntu usolli ya. Kata Sa'id ibnu Al-Ma'la, kuntu, ada saya itu, usolli, sedang solat. Usolli itu kalau dari sisi sorof disebutnya fi'il mudhari ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il dan sebagainya ya. Saya sering sampaikan bahwa bahasa Arab itu sangat banyak dipecah-pecah ya, setiap satu kata bisa menjadi 92 kata ya. Usolli, kuntu usolli itu fi'il mudhari, menunjukkan zaman hal dan istiqbal, sekarang dan yang akan datang ya. Kata Sa'id ibn al-Ma'la, kuntu, ada saya itu, usolli, sedang solat. Di saat sedang solat, fada'a maka memanggil, ni kepadaku. Siapa yang memanggil? Fa'il dari da'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku sedang sholat, Rasulullah memanggil, falam ujibhu, falam maka tidak ujib, menjawabhu kepada Rasul, hatta shallaitu ya, sampai selesai sholat saya. Shalla yusolli, shalla fi'il madhi ya, hatta shallaitu, sampai selesai sholat saya sholat. Qala ya. Kemudian setelah itu mengatakan Sa'id ibn al-Ma'la, fa'ataituhu, setelah aku selesai sholat, fa'ataituhu maka mendatangi aku kepada Nabi. Setelah aku sowan datang kepada beliau, faqala, Rasulullah bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani, ma utawi apa sesuatu, mana'aka yang menghalang-halangi sesuatu ka kepadamu, an ta'tiyani untuk mendatangiku. Pertanyaan Rasul. Qala, maka berkata Sa'id ibn al-Ma'la, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulillah. Ya Rasulah itu namanya disebutnya munada mudhaf. Jadi kalau yang sering kita pakai juga munada mudhaf itu adalah ya Rasulullah. Jadi ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan supaya tidak salah. Kita bunyi ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, karena munada mudhaf itu mahalnya nasab.
Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Nah, itu ya Rasulah, bukan ya Rasulu. Ya, ini sama qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa saya tidak mendatangimu di saat engkau panggil? Ini sesungguhnya aku, kuntu ada aku itu usolli sedang sholat ya Rasul. Qala, ya, setelah Sa'id ibn al-Ma'la tadi menyampaikan itu, Rasulullah kemudian menyampaikan, alam yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, istajibu, ya, istajibu, jawablah atau datangilah Allah walir rasuli, dan bagi rasulnya, idza da'a, ketika memanggil Allah atau Rasul, idza da'a, ketika memanggil Allah dan Rasul, kum, kepada kalian, lima, karena alasan, yuhyikum, Allah dan Rasulnya telah memberikan kehidupan dan bimbingan kepada kalian. Surat Al-Anfal ayat 24. Iya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, ini pernah terjadi kepada Juraij. Ya, mungkin sudah sering mendengar tentang kisah Juraij. Ya, Juraij ini adalah seorang ulama, ya, seorang ahli ibadah. Ketika menghendaki untuk bisa fokus dalam melaksanakan ibadahnya, Juraij ini membuat atau mendirikan musola pribadi, musola khusus, di mana di musola itu Juraij melakukan ibadah dengan luar biasa. Satu saat ibunya memanggilnya, Juraij, Juraij, Juraij. Tapi Juraij ini lagi sedang sholat, begitu, sedang sholat. Dalam hati Juraij itu tanda tanya, saya batalkan apa saya teruskan sholat saya? Karena sudah tidak dipanggil lagi, akhirnya Juraij melanjutkan sholat. Setelah salam kanan kiri, ya, lagi-lagi alasan ibunya sudah tidak memanggil, Juraij memilih melanjutkan sholat. Ya. Nah kemudian di saat sholat berlangsung, ibunya memanggil lagi, Juraij, Juraij, ya, beberapa kali. Tidak diindahkan dan milih melanjutkan. Begitu salam merasa sudah tidak dipanggil lagi, akhirnya dia sholat lagi sampai ketiga kali. Akhirnya sang ibu, ya, hatinya merasa tersinggung, sampai kemudian dalam hatinya berdoa. Ya, sebagian mengatakan dalam bentuk wujud atau maksudnya langsung, ya, sebagian mengatakan masih dalam hati. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku sebelum engkau berikan ujian. Begitu. Dan ini akhirnya benar, ya, ujiannya luar biasa. Jadi ada godaan, ya, seorang wanita cantik luar biasa, ya, tetapi ya, ini kalau bahasa kita seorang PSK, ya, seorang PSK menggoda, datang ke Juraij, diajak mesum, ya, diajak berbuat maksiat, ya, tapi luar biasa Juraij tidak tergoda sama sekali. Dari yang sekedar menampakkan wajahnya,
sampai menampakkan bagian-bagian yang diharap bisa menggoda Jurej, ternyata Jurej tidak bergeming, tetapi kemudian tidak kehabisan akal. Wanita ini melakukan hubungan badan dengan seorang penggembala kambing, kemudian hamil, iya. Dan kemudian setelah hamil besar, ini wanita promosi, ya, bilang ke warga, wahai warga, tahukah kalian orang alim yang bernama Jurej? Ya, tahu. Kenapa? Kelihatannya saja Jurej itu alim, ya, tetapi ini yang ada di perut saya ini adalah kelakuan si Jurej. Begitu dia bilang ke seluruh warga, ya, bahwa yang menghamili wanita ini adalah Jurej. Akhirnya apa? Ya, warga ini emosi, geram, dan sampai musolanya itu dihancurkan oleh warga. Ya, dianggapnya adalah hanya topeng belaka Jurej melakukan ibadah seperti itu. Ya, tetapi dia adalah orang yang ahli maksiat. Musolanya hancur dan tidak mau menerima penjelasan dari Jurej. Setelah hancur baru Jurej bilang, ya sudah, kalau begitu nanti kalau jabang bayi ini telah lahir, ya, tolong bawa di hadapan saya. Begitu kata Jurej. Dan benar, ya, mungkin wa min karomatihi, ya, karena ahli ibadah yang luar biasa, meskipun melakukan kesalahan kemudian ditegur luar biasa, ya, ini karomahnya tetap muncul, ya, tetap muncul. Bagaimana muncul? Yaitu ketika jabang bayi lahir, kemudian, ya, dengan karomah dan doa yang dimiliki oleh Jurej, kemudian jabang bayi ditanya, wahai sang jabang bayi, siapakah gerangan orang tuamu, wahai jabang bayi? Dan ternyata benar-benar bayi yang baru lahir itu mampu menjawab, ayahku, orang tuaku, bapakku adalah seorang penggembala kambing yang ada di daerah sana. Subhanallah, luar biasa. Ada dua pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Yang pertama, ya, rasa tidak ridho hati orang tua itu menjadi penghalang besar, ya, bagi setiap kita, anak dari orang tua kita, untuk mencapai kebaikan-kebaikan meskipun doa kita hebat sekalipun. Catatan ini mengharuskan setiap kita, ya, harus menjadi anak yang pandai membaca perasaan orang tua, bukan menjadi anak yang pandai mengatur orang tua. Orang tua nggak punya uang, biasanya kepada anaknya bilang hutang. Tapi kalau anak kepada orang tua bilangnya minta. Betul begitu, Pak? Betul, Bu? Iya. Apa artinya? Orang tua, ya, meskipun dalam kondisi yang serba kekurangan, masih tidak tegel, tidak tega untuk mengatakan saya minta uang. Membaca dengan cerdas perasaan orang tua itu adalah cara untuk membuka hatinya, untuk membuka ridhonya, ya. Dan ridho itu nyambung ke aras, nyambung ke langit. Enggak usah berdoa habis-habisan kepada Allah kalau kemudian ridho Allah dilupakan, ridho orang tua dilupakan. Kenapa? Karena akan tetap tertutup doa kita. Ya, secara khusus, ya, Rasulullah sampaikan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain.
Ridho itu tidak harus nunggu ekspresi. Wah iya nak, aku ridho kepadamu. Tidak. Perasaan hati orang tua itu, murka hati orang tua itu nggak harus nunggu ekspresinya marah. Hatinya jengkel, dongkol, gedek sama kita, itu sudah otomatis berdampak. Sebagai orang tua dari anak-anak kita, hati kita jangan mudah dongkol dan jengkel kepada anak. Kenapa? Itu berdampak. Sedikit-sedikit kita udah jengkel, udah tidak ridho, kasihan juga anak kita. Tapi sebagai anak-anak dari orang tua kita, kita harus menjadi anak-anak yang terbaik. Begitu melihat orang tua kita tiap pagi jogging di rumah, sebagai anak yang cerdas membaca perasaan orang tua, ya, tiba-tiba pulang membawa alat untuk lari di jalan, apa namanya itu, lari di rumah, apa namanya Pak, begitulah pokoknya. Iya, orang tua kita, ya, kayaknya ngelihat sepeda orang seneng, kepengen, tiba-tiba nggak usah nanya, bapak mau saya beliin sepeda, nggak usah, itu nggak cerdas itu. Sudah tiba-tiba, Pak, ini sepeda buat bapak olahraga, masya Allah. Tidak kita lihat, nak saya ridho kepadamu, tidak perlu nungguin itu. Hatinya senang, hatinya bangga, bunga. Itu yang akan membuka pintu langit. Sampai-sampai ukurannya kalau kita lagi sholat sunnah, ini kalau yang manggil orang tua batalin. Kalau yang manggil orang tua dan sholat sunnah, ini juret sholat sunnah, dipanggil tidak dibatalkan, orang tua murka, enggak dimarah-marahin, cuman begitu doang. Tapi dampaknya luar biasa. Nah, yang kita baca itu tadi Rasul. Kalau yang manggil Rasulullah sholat fardu sekalipun harus kita batalkan. Bedanya begitu. Ya. Jangan pura-pura khusyuk, pura-pura nggak dengar padahal malas. Ya. Dampaknya ke kita. Ya. Luar biasa. Tidak sedikit orang-orang yang benar-benar sukses milih di sini. Ya. Milih di sini. Ada seseorang yang luar biasa. Dia punya proyek begitu sukses. Ya, pemborong begitu berhasil luar biasa. Sebelum dia belanjakan untuk kebutuhan proyek ini, proyek itu, dia belikan 10 gram emas untuk ibunya, 10 gram untuk ibu mertuanya. Kebetulan tinggal ibu dua-duanya. Ya. Kemudian dia belikan pakaian-pakaian yang terbaik. Masya Allah. Cerita itu proyek nambah lagi sampai begitu yang tadinya sekedar pemborong biasa-biasa, tapi itu dia lakukan. Ukurannya dia bisa beli kendaraan yang bagus, dia bisa bikin rumah yang bagus. Masya Allah. Orang tua itu keramat, orang tua itu karomah, selama kita bisa mengambil hatinya. Nggak usah tanya, ibu mau beli baju nggak usah. Kita lagi jalan kemana, lihat baju, wah kayaknya bagus buat ibu, buat bapak, beliin, kasih. Hatinya kebuka, pintu langit terbuka. Jangan bilang orang tua duitnya banyak nggak perlu dikasih, tidak. Orang tua banyak duitnya, kita kasih itu merasa diperhatikan, dipedulikan. Ngasih orang tua mah nggak perlu ngitung duitnya lebih banyak dari kita. Begitu. Perhatian kita kepada orang tua itu ukurannya. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau sholat fardu Rasulullah yang manggil harus dibatalkan. Ya.
Ini surat Al-Anfal ayat 24. Ya, summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'ani. Ya, Rasulullah berkata kepada Sa'id ibn al-Ma'la, ya, la u'allimannaka, lam itu kalau pendek Pak disebutnya lam taukid, lam penguat. Tapi kalau lamnya panjang itu banyak namanya, ada la nafi, ada la nahi dan sebagainya. Tapi sekedar perhatian buat kita, hanya gara-gara memanjang dan memendekkan lam itu maknanya bisa berubah. Misalnya sering doa yang kita jadikan penutup doa, innaka, diantaranya ya, innaka la tukhliful mi'ad. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah itu la tukhliful mi'ad, zat yang tidak pernah ingkar janji. Tapi begitu kita baca pendek lam, innaka la tukhliful mi'ad, itu artinya berbalik 180 derajat. Ya, innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah itu la tukhliful mi'ada, zat yang maha pengingkar janji. Lam taukid ya, padahal aslinya la nafi, la tidak, karena dipendekin jadi maknanya lam taukid. Nah, di kalimat ini ya, la u'allimannaka, ya, itu lamnya lam taukid. Rasulullah menyampaikan, la u'allimannaka, nyata-nyata akan aku ajarkan kepadamu wahai Sa'id ibn al-Ma'la. Dan nun asalnya ini allama yu'allimu, terus di belakangnya ada nun Pak. Nun itu berfungsi sebagai taukid atau penguat. Nun taukid itu terbagi dua, nun taukid tsakilah, kalau nunnya tidak bertasydid berarti taukid nun itu satu. Tapi kalau bertasydid itu menjadi namanya nun taukid tsakilah. Tsakilah itu artinya berat, jadi dia berfungsi double. Jadi kalimat la u'allimannaka ini taukidnya 3. Ya. Lam pertama, terus nun taukid ditambah tsakilah. Ya. Nyata-nyata yakin, ya, pasti akan aku ajarkan kepadamu wahai Sa'id ibn al-Ma'la a'dhama suratin. A'dham itu disebutnya asma'ut tafdil, ya, lebih. A'dhama suratin, yang lebih besar, lebih hebat-hebatnya, lebih luar biasanya surat fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Ya. Qila antakhruja minal masjid. Ya, qila diucapkan, ya, antakhruja, nanti ketika engkau keluar, minal masjidi, dari masjid. Ya, qila berarti dalam sanad lain, ya, dalam matan lain ada yang mengatakan begitu. Qila, ya, antakhruja minal masjid. Qala, maka berkata, ya, Sa'id bin al-Ma'la, fa akhadha biyadi, dan Rasulullah memegang biyadi, tanganku. Falamma arada ayakhruja minal masjid qultu, falamma arada, ketika menghendaki aku, ya, fi'il mudhari itu kalau ana akhruju, anta takhruju, anti takhrujina, antum takhrujuna, begitu. Jadi berubah-ubah. Nah, kalimat depannya itu mengindikasikan kembalinya kemana, begitu. Fa akhadha biyadi falamma arada ayakhruja minal masjid qultu, ya, ketika aku hendak keluar minal masjid, dari masjid, qultu, maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, kulta itu berkata,
la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Ya Rasul, engkau telah berkata kepadaku, la u'allimannaka, akan mengajarkan aku kepadamu wahai Sa'id bin Al-Ma'la, a'dhama suratin, ya, lebih istimewanya surat fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Qala, menjawab Rasul, na'am, iya. Jawabannya alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang paling istimewa di dalam Al-Qur'an itu alhamdulillahi rabbil alamin, atau surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu disebutnya juga surat alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Hiya, bermula surah Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 2 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azimu, dan Quran yang agung, alladzi utituhu, alladzi yang utitu, diberikan akuhu pada Al-Qur'an. Wa hakadha, dan demikian seperti hadis yang tersebut, rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Musaddadin, dari Imam Musaddad, wa Ali ibn al-Madini, dan Ali al-Madini. Kilahuma, bermula dua-duanya, ya, baik Al-Bukhari maupun Musaddad, itu an Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya, mereka mendapatkan hadis dari Sa'id Al-Qattan bih. Warwahu fi mawdi'in akhar minat tafsiri, warwahu, dan meriwayatkanhu pada hadis itu, fi mawdi'in akhar, pada kesempatan atau pada tempat yang lain, minat tafsiri, dari tafsir ini. Wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, min turukin an Syu'bata, dari jalan Syu'bah. Ya. Hadirin hadirat, seperti yang beberapa kali saya sampaikan bahwa hadis ini diulang beberapa kali, ya. Tetapi ada tujuan besar, ya. Tujuan besarnya adalah ini untuk menandakan, untuk menunjukkan bahwa hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ini adalah memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan bukti diriwayatkan oleh banyak perawi hadis dengan sanad yang berbeda-beda. Itu tujuannya, ya. Dan dari sekian banyak perawi hadis tadi, ya, itu masing-masing telah memiliki kualitas tentang kedhobitannya. Dan kemarin yang saya bahas panjang lebar tentang pengetahuan ilmu jarhi wa ta'dil. Jarhi wa ta'dil itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cacat dan adilnya para perawi hadis. Dan ini mengindikasikan, ya, khususnya dalam bahasan ini, bahwa Al-Quran disebut dengan sab'un minal mathani, Al-Quran atau Al-Fatihah disebutnya sab'un minal mathani, Al-Fatihah disebutnya surat Alhamdulillah. Itu semuanya adalah dari Nabi dan memiliki riwayat yang kredibel dan benar.